Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin video yang kemarin. Nah, jadi kali ini kita bakal nge-room tour base campnya Lentera Malam. Nah, jadi biar lebih enak kayaknya kita harus minta izin dulu sama yang punya tempat. Bang, gimana nih kira-kira kalau gua pengen room tour di base camp lo? Boleh banget. Cuman sebelum room tour kita mau share sedikit nih cerita yang pernah dialamin sama kru-kru Lentera Malam di rumah ini. Jadi biar kalian tahu dulu apa aja nih yang menghuni di tempat ini gitu, Jo. Oke, Gimana kalau kita sharing cerita-cerita dulu ya sebelum kita room tour ya. Jadi biar nanti kita pas room tour kita masuk ke spot-spot yang pernah ada histori mistisnya yang dialami sama kru-kru Lentera Malam. Wah, bener Bang. Boleh. Jadi dimulai dari siapa dulu nih yang bakal menceritakan kejadian aneh di tempat ini? Mungkin yang cerita pertama dari Jamal dulu kali ya, Mal ya. Nah tapi nih Jo, sebelum gue cerita tentang rumah ini nih, gue pengen ngasih tahu mungkin ada cerita unik lah sebelum gue ketemu sama lo nih. Oh gitu. Waktu pertama kali kita ketemu lah. Waktu pertama kali kita ketemu, oh berarti sama Mbak Nining itu iya, ya? Betul. Siap. Jadi sebelum Lentera Malam ketemu lo nih, itu kan kita udah bawa narasumber juga nih. Iya. Ya kan, buat apa namanya, buat ke base camp ya. Waktu itu kan masih antar jemput nih. Iya. Nah, pas lu masuk nih, entah kenapa nih pas si Jo masuk, itu si Jo langsung bilang, ini gue gak ngapa-ngapain ya. Nah di situ si Ten ini, itu dia udah ngerasa mual Jo. Gue nggak tahu nih kenapa nih. Karena setahu gue juga si Ten ini juga punya ini ya. Punya sensitif lah terhadap hal-hal itu. Nah, menurut lo itu kenapa tuh Jo? Pada saat itu yang lo rasain? Itu jadi emang sebenarnya sih kita main etika ya Bang, main etika. Seharusnya orang yang main hal seperti ini dia lebih mengedepankan etika. Karena itu salah satu hal yang nggak sopan gitu. Jadi kenapa gue bisa langsung bilang begitu? Karena gue udah berasa dicek. Mungkin bahasa gue dicek ya, di terawang gitu. Maksudnya ini orang punya apa aja sih, di belakangnya ada siapa aja, ilmu sama beliau gitu. Iya, ilmunya tuh apa aja gitu. Itu kan kalau gue ibaratin kita bertamu kan nggak sopan. Kita buka pintu terus kita ngeliat dulu, baru kita ngomong sama orang kan nggak sopan, gitu kan. Nah waktu itu gue ngalamin hal seperti itu, gitu. Jadi si Teh Nining, iya benar. Suaminya ya, mungkin itu suaminya. Suaminya. Nah, kalau orang lagi dicek, orang lagi di terawang begitu, biasanya ada rasanya Bang. Tuh. Nah rasanya itu kayak ini badan nih misalnya nih, begitu. Tuh, nah pas waktu itu pas baru turun, mereka turun satu-satu, kan gue belum tahu tuh Mbak April yang mana, ini yang mana, ini yang mana gitu kan. Tapi mata gue langsung nengoknya ke beliau. Iya betul. Soalnya berasa arahnya dari mana gitu kan. Makanya gue langsung bilang gue nggak ngapa-ngapain. Soalnya ketika orang ngecek begitu, yang di belakang atau enggak yang gue punya itu reaksi Bang. Itu reaksi. Jadi ya kalau bisa sih emang orang-orang yang main kayak begini etikanya dulu dipakai. Tuh, jadi enak nggak kira-kira kalau kita begitu ke orang gitu. Kalau nggak enak ya jangan begitu gitu. Tapi gue rasa emang si Jo ini punya aura mistis yang sangat kuat lah. Wah, enggak. Iya serius. Karena pas dia masuk Jo, gue ngerasain merinding gue langsung. Dan itu gak cuma gue ya, si April pun kayak begitu. Dia udah sampai apa, Neng? Jadi pas ketemu tuh kan ya, ini kan jari nih. Itu dingin tapi area atas doang. Jadi jujur kan emang sebenarnya gue kayak iga jarang gitu kan. Tapi nggak ngerti kenapa kayak tiba-tiba kok merinding banget, tangan gue dingin. Gue sampai bilang, mas kok dingin ya gitu kan. Gue kayak apa gue mau kesurupan gitu, karena emang rasanya tuh kayak gitu kan. Kok hawanya nggak enak banget, nih orang ada apa sih gitu kan. Itu mah AC-nya kedinginan kali. Enggak serius, karena emang dari perjalanan itu gue nggak ngerasain apa-apa. Maksudnya nggak ngerasain dingin atau merinding gitu kan, ngerasa badan kayak nggak enak gitu kan. Itu nggak ngerasain apa-apa. Tapi pas ketemu lu kayak kok jadi kayak bertolak belakang atau gimana gitu.
Ya itulah, itu sedikit cerita unik ya. Itu menurut gue unik banget sih, karena itu baru pertama kalinya ketemu orang dan baru pertama kali ketemu narsum yang kayak begitu ya. Emang narasumber Lentera Malam yang lainnya Belum ada yang ketemu ke gesek-gesek kayak gitu, nggak berasa. serius itu bang? Serius itu. Tapi yang indigo ada kan maksudnya? Ada, cuman nggak sampai kayak begitu. Nggak gesekan tuh sama mereka. Enggak, gue tuh dari April aja, karena pada saat itu April tuh udah kayak pengen kesurupan. Nah itu gue paling males gue kalau April kesurupan. Iya, karena gue nggak ada selimut. Biasanya gue kalau dia kesurupan gue tutup selimut aja. Iya, emang teman-teman emang di Lentera Malam itu Mbak April itu punya sejarah tentang yang kayak begituan gitu. Gua pun juga udah ngincer udah lama. Gua mau ngajakin dia podcast gitu, tapi emang belum waktunya. Jadi ntar insya Allah kalau emang itu gue sih minta izin dari sekarang nih. Iya, boleh ya. Oh, minta izinnya sama April. Oh iya. Mbak April Nggak mau. Nggak bang, pasti gue mau. Oke, ya siap. Cuman jangan kayak gitu lagi ya. Nggak enak banget soalnya. Itu susah sih Mbak, soalnya digesek sama orang, jadi otomatis. Iya, cuman efeknya itu ke sekitar ya bang ya. Maksudnya kalau memang itu urusan lu berdua gitu kan, lu yang di Terawang, kenapa efeknya kena ke gue gitu, bener-bener berasa banget. Ya kan gitu. karena kita satu mobil. Iya. Kan deket-deketan semua tuh susah tuh. Iya benar. Oke, ini sekarang gue mau ceritain tentang pengalaman misi pada saat di sini ya. Nah, di rumah dia, itu. teman-teman. Nah, Ini seru ini. Ayo kita dengerin. kalau gue sih nggak terlalu seru sih kayaknya. Jadi pada saat itu tuh teman gue nih, teman kampus nih, teman kampus gue sama Adit itu datang lah ke sini. Kita ngobrol, 2 orang nih yang datang, ngobrol sampai malam dan dia memutuskan untuk nginep. Ya kan, ya udah kita nginep, akhirnya kita tidur di tempat editor. Dan itu biasanya juga Adit tidur di situ ya kan. Kita tidur. Nah, gue tuh nggak bisa tidur. Dan ternyata pas gue cek teman gue juga nggak bisa tidur tuh 2 orang, ya kan. Nah, begitu nggak bisa tidur, lagi bengong-bengong gitu, tau-tau ada yang ini bang, bunyi tuk, 3 kali persis dan semuanya dengar. Itu bunyinya maksudnya bunyi langkah kaki apa bunyi orang mukul tembok? Itu yang gue nggak tahu. Tapi bunyinya kenceng banget dan itu dengar semua. Terus bilang, itu apaan mah? Gak tahu gue. Lu denger? Iya gue denger. Nah gue ngecek si Adit, Dit itu lo. Nah tau dia udah kayak tidur gitu loh. Menurut gue sih udah tidur. Terus tapi beberapa saat kemudian dia jawab nih, dari setengah tidur, mungkin lu antara tidur dan nggak tidur lah ya. Udah mau tidur, dia jawab, enggak bukan gue. Lah terus siapa itu? Gue nggak denger lah, dia bilang sorry dia nggak denger. Nggak salah waktu itu bilang. Nah, habis itu beberapa saat kemudian itu ada bunyi ini bang, pintu ketutup. Pintu kebuka. Sorry. Jadi beberapa saat kemudian itu ada bunyi pintu kebuka. Dari ruang kantor. Dari ruang kantor ya. Iya. Nah, begitu kita cek, ini bener-bener gue ngecek, gue sambil inilah mau ke toilet. Toilet kan ada toilet belakang ya. Oh ya. Pas gue cek, lah kok pintunya ketutup. Pintunya ketutup semua posisinya. Iya, bukan kebuka. Karena kan tadi gue dengarnya kebuka. Dan itu temen gue juga, lah mal, yang tadi siapa mal? Gak tahu deh. Akhirnya kita balik lagi. Nah itu gue nungguin lagi keisengan apa nih yang terjadi di sini. Terus pengalaman kedua gue pada saat tim Samawe kesini. Oke. Jadi tim Samawe kesini. Nah dia juga sama tuh, sama kayak lu mau lihat-lihat studio ya kan. Ya udah kita ajak 2 orang, yang satu cewek, yang satu cowok. Nah kebetulan yang cowok ini punya kelebihan nih bang, bisa ngeliat lah, bisa nerawang segala macam. Nah pada saat udah sampai di studio, terus gue bilang, bang iseng aja gitu, di sini ada gak sosok bang? Oh ada, di kamar mandi, sama di tangga. Iya. Nah di kamar mandi dan tangga itu ternyata baru beberapa minggu yang lalu pada sharing nih, ternyata memang benar ada di situ. Antara April sama si Adit nanti cerita lah. Oke. Sosok apa aja yang ada di situ. Jadi kejadian yang Samawe itu ya, yang Samawe itu kejadian baru beberapa minggu lalu ya. Minggu lalu, tapi
beberapa bulan yang lalu itu kita udah sempet sharing sama narasumber ya. Narasumber udah banyak yang cerita tentang sosok di tangga dan di kamar mandi. Jadi secara nggak langsung tim Samawe itu tanpa kita ceritain, dia seolah-olah mengonfirmasi kebenaran dari cerita-cerita narasumber yang udah pernah main kesini. Sosok yang ada di kamar mandi dan ada yang di tangga. Jadi awal itu ada si narasumber cewek gitu kan. Ya iseng lah, emang dia sensitif juga gitu kan. Terus dia bilang tuh, Pril, itu ada tuh di kamar mandi gitu kan. Padahal gue posisinya di situ nggak nanya. Sama ada di tangga, sosoknya apa gitu kan. Cewek sih tadi pas lagi mau pipis, kan kamar mandinya ada di studio. Iya. Itu gue ngerasa dia ngeliatin gitu kan, kayak natap gitu. Nah terus gue jadi takut kan. Nah terus ada lagi cerita dari istrinya Bang Lukas. Jadi waktu itu Bang Lukas lagi mau take shoot di sini, narasumber. Istrinya masuk ke dalam studio gitu kan. Terus si istrinya ini mau pipis. Kan di studio itu langsung ada kamar mandi kan. Pas dia baru buka, langsung nongol ternyata sosok itu depan muka. Istrinya langsung astagfirullahaladzim, istrinya Bang Lukas ini kan langsung istighfar. Terus dia nggak jadi pipis. Ini nambahin punya April ya. Ini ada salah satu narsum juga yang cerita sama gue dan teman-teman yang lain. Jadi ini sekali lagi buat ngonfirmasi perkataan yang dikasih tahu sama timnya Samawe. Mungkin emang kayak tim Samawe juga ada kelebihannya ya. Jadi dia itu nggak ngelihat sosok yang di kamar mandi. Ini gue sebut aja sosoknya biar lebih berasa lah, ini sosoknya kuntilanak. Jadi yang disebut sama mereka. Jadi ada namanya Restu Wira, itu penulis dari Cirebon. Dia baru dari Cirebon mampir ke Lentera Malam dan dia mau shoot juga buat jadi narasumber. Mungkin videonya belum naik ya. Jadi dia sampai sini istirahat dulu Jo. Jadi istirahat. Tiduran lah, nanti kita kasih tahu tempatnya. Itu di bawah tangga, itu kita gelarin tikar di situ, bukan tikar karpet ya. Dia tiduran situ, dan di situ dia ngerasa mual-mual. Karena dia ini orang sensitif juga, dia itu bisa ngerasain hal-hal negatif lah. Ibaratnya kalau dia cerita setelah kejadian itu, dia cerita kalau dia ketemu bentrok sama hal-hal kayak gitu, pasti dia efeknya mual-mual, mau muntah lah, kayak masuk angin gitu. Dan itu yang dia rasain. Dan akhirnya setelah syuting dia baru cerita, saat mau pulang tuh dia cerita. Jadi pas datang dia cerita, sorry gue tadi di dalam agak lemes, mual-mual karena gue sampai sini udah bentrok sama energi yang ada di sini. Dia ngelihat sosok kuntilanak di tangga, lagi-lagi di tangga. Nah, jadi itu seperti yang dibilangin sama yang laki-laki. Yang laki-laki apa perempuan sih? Yang laki-laki dari tim Samawe kalau di tangga itu ada sosoknya. Dan itu, nah sekarang itu itu perspektif dari si Restu ya, dari Wira ya. Dari si Wira dia cerita seperti itu, sosok kuntilanak di tangga. Dan ini yang gue alamin sendiri. Jadi gue mau cerita sedikit tentang yang gue alamin di rumah ini. Jadi untuk yang pertama kali sih ini gue ngalamin 2 kali ya Jo ya. Jadi ini yang pertama itu gue emang stay di sini sendirian. Baru beberapa bulan, 1 bulan lah, mungkin 1 bulan ini gue selalu tidur sendirian di base camp Lentera Malam. Dan gue tidur di kamar editor, tempat yang tadi si Jamal dan gue sama teman-teman kampus gue tidur. Nah gue selalu tidur situ. Nah gue itu nggak biasa Jo, tidur kebangun tengah malam. Itu sangat jarang banget gue ngalamin kayak gitu. Gue biasanya kalau udah tidur jam 12 ya bablas sampai pagi, jam 10 bablas sampai pagi. Gak pernah gue kebangun tengah malam. Nah di hari itu tiba-tiba gue nggak tahu kenapa gue kebangun jam 2 malam. Tiba-tiba kebangun ya gue. Tapi gue gak mimpi apa-apa. Gue ingat gue gak mimpi apa-apa. Gue tidur kebangun. Begitu gue kebangun, selang 1-2 detik itu bunyi flush toilet. Serrrr. Beberapa detik kemudian bunyi pintu ditutup. Jeglek bunyinya gitu. Jeglek. Nanti kita ke tempatnya ya, buat gue ngasih lihat tempatnya dan bunyinya kayak gimana. Nah, di situ gue deg-degan Jo. Ibaratnya ya, pasti kalian juga kalau ketemu hal kayak gitu pasti deg-degan kan. Akhirnya gue deg-degan, gue ngasih space sekitar 5 menit lah gue buat tenangin diri. Gue beraniin diri lah buat ngecek keluar. Nah, pas gue ngecek keluar, itu kan kondisi lampu memang mati semua. Gue orangnya kalau tidur pasti mati semua dan ruangan depannya mati semua lampunya. Nah, gue ngecek ke depan, nggak ada apa-apa. Akhirnya gue mau mastiin nih yang flash tadi toilet itu tuh. Gue masuk ke kamar mandi. Kamar mandi itu lokasinya pas di samping kamar editor, ruang editor. Akhirnya gue ngeceknya langsung Jo. Jadi toiletnya saking penasarannya,
gue langsung pegang tuh itunya dalam jambannya itu. Iya. Gue pegang kering. Ada berarti ini bunyi dari mana nih, gue bingung karena toilet yang ada di dalam itu cuma di situ doang. Jadi ya udah akhirnya wah nih nggak beres nih gue bilang ya kan. Dan gue juga baru inget toilet itu emang rusak, emang nggak bisa keluar air. Emang nggak bisa keluar air. Nanti kita cek lagi deh. Jadi emang toilet itu nggak bisa keluar air, tapi gue denger bunyi flash, zrrr, kayak orang buang itulah. Akhirnya yaudah akhirnya gue ke bunyi yang berikutnya. Ini gue rasa bunyinya emang dari ruang kantor, pintu kantor. Iya. Pintu kantor itu tempat gue April jamal kerja. Jadi gue ngecek ke ruang kantor situ. Dan gue inget banget, emang gue pas lagi mau tidur, pintu kantor itu gue buka. Karena komputer masih nyala, gue lagi ngedownload sesuatu lah, gue lupa ngedownload apa. Akhirnya ya udah, pas gue ngecek ke kantor, pintunya kebuka. Posisinya seperti awal ketika gue ninggalin kantor itu. Tetap kebuka. Tapi gue tadi pas lagi kebangun itu, gue denger pintu ketutup. Karena kalau kantor itu ke pintu tutup buka itu bunyinya jelas banget, jeglek gitu. Bunyinya Jadi kenceng, Bang. kenceng. Jadi makanya gue denger ini suara pintu kantor. Nah, ya udahlah akhirnya gue berusaha untuk tenang. Akhirnya gue mau minta tolong sama siapa juga, lagian kan di kantor sendirian gue. Mau ke tetangga juga gak enak, jam 2 malam kan. Akhirnya gue paksain aja tidur dan alhamdulillah bisa tidur. Tuh tidur kalau gak salah gue abis azan subuh deh baru bisa tidur deh kayaknya. Baru bisa tidur, Bang. Iya, udah azan subuh baru tenang tuh gue. Oke. Nah itu ketika lo kebangun tuh, katanya kan tadi lo kebangun ya. Itu kebangunnya langsung seger apa emang kayak kita biasa bangun tidur kan masih ngulet dulu, masih ngantuk, masih malas ngapa-ngapain. Langsung sadar gue. Kalau gue ngerasa langsung sadar. Langsung sadar. Kayak bangun kaget, kayak dipaksa bangun tuh. Iya. Gitu. Kayak deng. Kalau kita kan ngulet kayak ada agak setengah sadar gitu. Iya. Nah kalau yang agak setengah sadar nih gue nyambung ke cerita gue yang kedua nih Jo. Nah ini kejadiannya beberapa hari setelah kejadian itu. Iya. Beberapa hari setelah kejadian itu. Dan ini sebelum gue dengar cerita kuntilanak dari si Wira kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah ya. Itu kejadian sebelumnya. Jadi gue lagi-lagi tidur sendiri di ruang editor. Iya. Malam-malam. Dan lagi-lagi gue itu kebangun lagi sekitar jam 2 juga, sama jam 2 gue kebangunnya. Dan gue itu kebangun gara-gara mimpi. Mimpi ini emang agak kurang real ya karena mimpi ya. Cuman ya ini mungkin suatu tanda menurut gue ya. Jadi di mimpi gue itu Jo, gue ini dari sudut pandang gue, di mimpi gue itu dari sudut pandang orang ketiga. Jadi di situ gue ngeliat ada gua, ada perempuan lagi duduk di atas meja, sama ada sosok kuntilanak. Oke. Kuntilanaknya itu kalau gua deskripsiin ini agak ngeri ya. Kuntilanaknya itu Jo, itu mukanya warna biru. Mukanya warna biru. Warna biru dan ada kayak bekas luka bacokan gitu. Oke. Ada luka bacokan warna biru. Nah nggak tahu kenapa gue di mimpi itu kayak tarik-tarikan cewek itu. Gue ceweknya agak lupa siapa itu. Gue juga nggak kenal perempuannya itu siapa. Iya. Jadi perempuan gue tarik, kayak gue mau nyelamatin dia. Nah kuntilanaknya itu narik juga, narik si cewek itu, anak itu. Jadi gue berdua itu kayak tarik-tarikan anak itu. Cuman saat gue tarik-tarikan, kuntilanak itu sambil ketawa Jo. Sambil ketawa. Guanya di situ gue ngeliat muka gue tuh kayak kesel, bukan takut ya. Bukan takut, gue ngeliat muka gue kesel di situ. Dan kuntilanak tuh ketawa-ketawa. Dan gak lama gue kayak ngeluarin celurit gitu Jo. Gue ngeluarin celurit. Di mimpi gue tuh gue ngebacok-bacok muka kuntilanaknya. Semakin gue bacok-bacok, dia bukannya berhenti malah makin ketawa-ketawa. Ketawanya nyaring Bang? Nyaring banget, ketawa jelas banget. Gue denger banget. Dan pas ketawa-ketawa itu gak lama ya, itu gue bangun. Nah itu kan tadi gue yang toilet itu kan selisihnya mungkin 2-3 detik ya. Iya. Nah saat itu gue kebangun, bener-bener gue langsung, kepala gue tuh kayak ngebayangin ada kuntilanak jalan di tangga mau ke arah kamar editor gue. Oh mau ke arah tempat tidur itu? Tempat gue. Jadi gue tiba-tiba itu kayak gimana ya, kayak orang baru bangun tidur kayak nggak tahu kenapa kepala lu otaknya mikirnya ke situ. Iya. Itu kuntilanaknya jalan di tangga pelan-pelan. Tapi gue ngeliatnya tuh dari belakang. Oke, siap. Sudut pandang gue dari belakang. Cuma itu di bayangan gue ya, belum gue lihat langsung ya. Dan karena gue deg-degan banget itu, gue keringetan tuh pas lagi bangun itu. Iya. Ya udah akhirnya gue tenangin diri, gue coba beraniin diri buat ngecek di tangga itu ada apa.
apa mungkin ada sosok perempuan di situ atau enggak gitu. Oh itu lo datengin akhirnya bang? Gue datengin Lo bangun? akhirnya, cuman gue agak lama ya, nenangin dirinya agak lama. Ibaratnya kan masih ngeri juga nih gue keluar ada apa gitu kan. Ya udah akhirnya gue agak lamaan gue buka pintu. Dan pas gue lihat ke tangga, alhamdulillah untungnya nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, gue ngeri banget tuh kalau benar-benar ada kuntilanak di situ. Dan gue juga, lu ada gambaran gak sih tentang kuntilanak itu Jo? Boleh cerita sedikit Jo? Gue agak penasaran tuh dengan kuntilanak yang mukanya agak biru itu kayak, kalau digambarin tuh kayak orang yang mirip-mirip kayak tenggelam kali ya. Oh, iya. Biru gitu, biru gitu. Birunya bukan biru lebam berarti ya, biru. Iya, biru. Rata semua biru. Iya. Biru-biru kayak make up lah jatuhnya. Mukanya nggak lebam, cuman banyak bacokan tapi biru gitu. Oh, oke sih. Nah, jadi kalau khusus cerita Bang Adit yang barusan nih, gitu. Biasanya makhluk gaib, setan lah atau enggak apalah namanya itu. Ketika lo membicarakan dia, lo tuh terkoneksi bang ke makhluknya itu, gitu kan? Nah dari tadi lo pas ngomong begitu, nah makhluknya ini, gue lihat apa yang lo lihat ini, gue lihat apa yang lo lihat karena emang dia sekarang lagi ada di situ. Di sekitar situ. Iya di atas lagi ngadep ke arah sana. Di atas lagi ngadep ke arah sana. Nah terus buat birunya ini kalau mungkin lo nggak bisa ngelihat terlalu tegas atau enggak gimana. Nah itu dari dekat lehernya ini urat-uratnya tuh pada biru juga tapi agak kayak keluar gitu loh bang. Iya. Jadi kalau gue gambarin sedikit, dia bener ada kayak agak urat-urat dikit, tapi terus matanya itu kayak mata merah tapi bukan mata merah yang full. Mata merah yang cuma ujungnya akar-akarnya aja, kayak ada akar-akarnya merah gitu kayak orang melotot terus mata merahnya akar-akarnya gitu loh. Nah kalau menurut gua sih ini korban meninggal dicekek bang. Karena pembuluh darahnya keluar semua dia. Iya. Dan bentuk biru gitu. Berdasarkan pengalaman gue ya bang, gue yakinin itu bukan sekedar mimpi gitu. Karena kadang makhluk begitu banyak versinya ini bang. Ada yang ketika manusia meninggal itu langsung pulang ada. Maksudnya nggak ada urusan lagi di bumi. Di dunia ya. Ada juga sebagian manusia yang ketika meninggal itu dia gentayangan. Nah, dan gentayangan di sini dibagi dua lagi nih bang. Ada yang dijadikan emang dijadikan sama Allah itu bukti. Karena kesalahan dia semasa hidup ada. Karena ada juga yang karena dia masih punya keinginan yang belum kesampaian bang. Gitu. Kasus contoh misalnya dia mati dibunuh, dia nggak ikhlas, dia kesel, dia nyimpen dendam, dia masih pengen nyari tahu siapa yang ngebunuh gua, akhirnya gentayangan itu. Ya kan, tapi balik lagi di sini yang dibilang gentayangan kan banyak versinya nih bang. Orang meninggal kan ada yang bilang itu korinnya, itu sukmanya, itu apanya segala macam itu ntar kapan-kapan deh kita ngejelasin soalnya panjang. Siap. Kapan-kapan kita bahas ya tentang itu ya. Iya siap. Jadi makhluk-makhluk di sini emang kalau gue rasain dimensi kita sama dimensi mereka kan kadang beda ya bang. Bukan kadang beda, emang beda gitu. Tapi dimensi dari kita ke mereka itu mengeluarkan hawa panas. Jadi sebenarnya mereka itu segan buat deket sama kita. Karena manusia itu mengeluarkan hawa panas. Nah, tapi dimensinya mereka yang udah meninggal mengeluarkan hawa apa yang mereka rasakan. Nah, contoh kasusnya kayak di sini nih. Ini mengeluarkan hawa sedih bang. Hawa takut, hawa was-was. Jadi dia seperti siksa dulunya semasa hidupnya mungkin disiksa apa segala macam. Ini hawanya. Dan mukanya juga ya muka-muka korban ini semua. Korban pukulan lah mungkin lah, korban kekerasan deh. Emang kalau gue bandingin sama basecamp yang sebelumnya, nih karena gue kan udah pernah ke basecamp sebelumnya, itu juga emang ada tapi nggak terlalu brutal kayak ini. Gitu. Karena makin brutal ini. Ini jatuhnya brutal bang, karena dia ngerasain sakit banget gitu. Dan karena gue juga di basecamp lama nggak terlalu banyak ngalamin hal mistis ya, dibanding saat di sini gitu Jo. Iya. Sebenarnya sih plus minus bang, tapi itu balik lagi menurut gue ya bang, plus minus gitu. Ketika di satu tempat banyak makhluknya, itu menarik hal positif dari luar ngedeket ke dalam. Gitu.
Tapi ada minusnya. Yang di dalam bakal panas, bakal cekcok, bakal dibikin pecah, dibikin senggang, dibikin banyak masalah gitu. Jadi ya gitu. Itu sih tadi menurut gue ya, menurut gue yang udah gue lihat langsung ke rumah-rumah kemana gitu. Kalau buat jalur positifnya banyak yang datang, tapi mereka juga mengeluarkan hawa negatif. Nah teman-teman, jadi dari cerita barusan, ceritanya yang dialami sama Bang Adit, Bang Jamal sama Mbak April, gue jadi lupa nih. Biar nggak penasaran, kita langsung room tour aja Bang, boleh nggak? Boleh kita room tour ke spot-spot yang tadi udah kita ceritain lah ya. Oke siap. Oke, sekarang kita bakal room tour dan pertama itu kita bakal room tour ke studio dan kamar mandi yang ada di studio. Ayo, Bang. Nah ini jadi ini studionya Lentera Malam ya Bang? Ya, nah ini studionya Lentera Malam dan ini kebetulan Bang Jo tadi udah bikin konten sama kita. Nah ini peralatannya belum diberesin. Nah kira-kira peralatannya seperti inilah. Ya. Ini studionya. Nah itu lukisan falak yang sering dikomentarin sama netizen tuh Bang. Iya benar. Terlalu serem Bang. Bener. Dan gue malah berharap ini matanya ini nyala. bergerak. Tapi memang serem ya? Serem Bang. Gue juga kalau gue tadi aja pas kita podcast aja gue kelihatannya kayak diliatin terus sama dia, mukanya malah makin serem. Apalagi kan gelap tuh kan, cuma cahaya kuning doang. Nah, menurut lu kalau misalkan ada foto-foto kayak gini gimana sih? Ini sih bisa diisi sama mereka sebenarnya, bisa diisi. Sebenarnya bisa diisi. Bisa jadi bahan salah satu media buat angkutin kita. Ntar itu kelihatannya dia bergerak atau enggak dia gimana. Ini salah satu medianya begini. Nah ini menurut lu ada isinya? Enggak sih, ntar kalau gue bilang ada malah pada repot. Enggak ada Bang. Nggak ada. Dan Lentera biasa ikonik kita. Nah ini dari dulu kita pakai ini. Sebelumnya ini waktu dulu itu ini lenteranya ini apa namanya? Gembung. Oh dulu gendut. Iya dulu yang gembung, bukan yang lurus kayak gini nih, yang bukan yang ramping kayak gini. Jadi nah pada saat itu si Adit pecahin. Oh gara-gara Tapi ada cerita pada saat si Adit pecahin itu video kita kena momen YouTube lah istilahnya, langsung tinggi cuy. Oh langsung booming. Nggak tahu kenapa itu. Padahal itu di situ ya itu yang tadi kita sempat bahas tuh yang video pertama. Iya. Ada drop. Nah itu sebelumnya kita kena drop. Nah akhirnya kita tahan. Nah ini pecah dan booming. Nah ini spotnya nih. Nah itu menurut yang tim Samawe itu sosoknya itu ada di sini. Sosoknya ada di sini. Dan kalau misalkan cerita dari Mbak April tadi yang istrinya Bang Lukas, itu pas dia buka kayak gini nih katanya nih, dia dari depan nih, ini sosoknya ada di sini langsung. Oke, nah ini gue sekarang mau tanya nih sama Bang Jo mengenai tempat ini nih, apakah benar ada sosok atau ya gimana lah, Bang Jo menurut lo gimana? Nah kalau buat tempat emang ada bekas-bekasan dia keluyuran Bang, masih dia keluyuran, dia jalan-jalan tuh kalau di dunia begituan ada bekas dia jalannya tuh ada. Oh, ada di sini. Ada jejaknya gitu ya, jejak lah ya. Dan emang dia keluar masuk dari sini, keluar tembok ini nih, belakang tembok ini. Kok keluar tembok ini? Tapi spot dia tinggal sebenarnya ada di sini. Di sini. Oh ini sih tempat pembuangan AC sih. Iya. Jadi sebenarnya jadi rumah itu sebenarnya nggak boleh ada spot kosong Bang, karena spot kosongnya bakal dimanfaatin sama yang nggak kelihatan buat nempatin daerah situ. Tuh. Nah jadi spotnya dia di sini. Spotnya dia. Iya. Tapi sekarang sosoknya masih ada nggak sih sini? Sosoknya masih ada tapi nggak di dalam sini sekarang Bang. Oh lagi nggak di sini ya? Lagi main-main. Dia lagi jalan-jalan. Iya. Oke. Nah, ini untuk spot selanjutnya ini bakal diceritain sama si Adit nih, karena dia yang ngalamin. Dan si tangga ini kan kita mau ke spot ke tangga ya cuy. Itu nanti Adit yang
bakal ceritain. Ayo kita kasih ke Adit. Oke, ini adalah spot yang berikutnya nih. Ini spot di mana biasanya Lentera Malam itu mempersilakan tamu-tamunya atau narasumber-narasumber untuk istirahat dan rebahan. Dan kejadian Shears tuh yang Wira ngeliat kuntilanak itu dia lagi rebahan di sini. Nah, saat dia lagi rebahan, dia itu ngeliat kuntilanak di sebelah situ. Oke, jadi di tangga ini ya bang? Iya, di tangga ini. Jadi yang dilihat sama si Wira itu ya, dia lagi rebahan sini, dia ngarah ke kuntilanak. Ada kuntilanak di tempat ini. Dan ini dikonfirmasi sama temennya Samawa itu ya. Di tempat ini ada kuntilanaknya. Jadi kejadian yang berikutnya itu yang Wira itu yang melihat kuntilanak di situ. Oke, sebelum kita lanjut bang, kalau di mimpi lo itu kuntilanaknya adanya di sini apa di atasnya sini? Ayo kita jalan dulu ya. Oke, siap. Ayo. Nah Jo, untuk kuntilanak yang gue lihat ada di mimpi gue, yang lagi jalan mau ke arah kamar, itu di sini Jo. Jadi yang ada di mimpi gue yang gue lihat ada kuntilanak jalan itu di sini. Di tangga sini ya? Tangga ini, tangga yang udah mau nyampe ke lantai 2. Lantai 2, oke. Nah kalau untuk si Wira, dia cerita kalau nggak di sini, gue agak lupa. Kalau nggak di atas sini dia ngeliat kuntilanaknya. Di atas ini. Ya, nah untuk kamar editor tempat gua tidur itu di situ. Oke Jo, ini kamar tempat saat gua itu mimpi sosok kuntilanak itu dan tempat kejadian si Jamal dan dua teman kuliah gue itu ngedengar suara ada yang buka pintu di ruang kerja. Nah tempatnya itu di sini. Kasurnya ini buat tempat tidurnya di sini. Oke. Dan ini hari-hari gue juga tidur di sini. Yang gue kebangun ngeliat kuntilanak di tangga itu ya di sini. Gue ngebuka pintu sini buat ngecek ada nggak kuntilanaknya di tangga. Oke, siap. Tuh, dan kita berikutnya masuk ke tempat toilet. Toilet ini toilet yang gue bilang gue ngedenger suara flash karena posisinya pas banget kan di samping kamar editor ya. Nah, dan ternyata ini tuh udah rusak sebenarnya. Rusak bang? Rusak ya. Jadi benar-benar emang nggak bakal keluar air. Jadi nggak tahu dah itu keluar dari mana Jo. Nah berikutnya nih, ini adalah kantor. Nah yang gua kasih tahu nih, kalau pintu ketutup kayak gini bunyinya nih. Nah jelas banget pasti bunyinya. Kenceng ya bang? Kenceng. Jadi bunyinya kayak gitu yang gua denger nih. Itu. Oh iya benar-benar. Dan ternyata pas gua ngecek masih kebuka pintunya. Jadi nggak ada yang ketutup pintu manapun. Ya inilah boleh sekilas tentang kantornya LM gitu. Dan di situ ada gudang kosong di atas. Oh di sini masih ada ruangan ya di atas ya bang? Ini kan. Iya. Nah itu atas. Di atas ada ruangan. Ada yang udah pernah naik ke atas itu belum bang? Udah pas awal-awal Jo. Oh pas awal. Udah lama nggak ke situ lagi. Oke siap. Nah dari sini kelihatan ada kacanya nih, serem juga sebenarnya sih. Gudang. Nah gua ada satu spot yang dari pertama kali LM pindah ke sini, sebenarnya ini spot yang paling ditakutin sama anak-anak. Tapi sampai sekarang belum ada satupun kejadian di tempat ini. Kita ke tangga kuntilanak namanya. Tangkun kita nyebutnya. Nah ini Jo. Ini adalah tangga yang diprediksi sama anak-anak itu sebenarnya angker gitu. Cuman sampai sekarang belum ada kejadian satupun di tangga ini. Karena kan kita biasanya mandi di sini Jo. Oh jadi mandi di sini bang? Biasa mandi di sini. Kan pas banget tuh kita keluar ada kuntilanak duduk di situ kan. Oh udah scary banget ya Udah gede banget lah. Ya pokoknya itulah sekilas beberapa spot-spot kejadian yang kru-kru Lentera Malam alamin lah di kantor ini gitu. Oke. Jadi teman-teman itu dia hasil kita ngeroom tour ya bang. Yoi. Jadi dan itu juga spot-spot angkernya yang udah dialami sama para personil Lentera Malam. Betul banget. Tapi kira-kira kapan nggak bang? Ya semoga sih mau gimana lagi, kontrakannya masih lama nih di sini. Jadi semoga aja mereka setelah kita ngeroom tour ini mereka lihat dan mereka ngerti nih bang. Jadi ya udahlah nggak usah diganggu lah. Ya semoga sama-sama aja tinggal di sini lah. Ya, kita nggak mau ganggu, ya udah kalau mau tinggal sini tinggal sini aja. Sebenarnya gua orangnya ya udah welcome aja tapi jangan diganggu lah gitu. Tinggal aja tapi jangan diganggu lah gitu. Iya benar. Oh ya Jo, gimana nih Jo tentang pendapat lu setelah kita tadi room tour? Lu ngeliat nggak ada sosok-sosok yang tadi gue ceritain tuh
pas kita tadi room tour lu benar-benar ngeliat gak sih sosok-sosok itu ada gitu? Sosok-sosok itu ada dan emang kelihatan dari jejaknya, kelihatan dari makhluknya pun juga kelihatan. Tapi emang ketika kita melakukan room tour itu mereka agak minggir bang. Gue juga nggak tahu tuh kenapa mereka agak ngejauh gitu. Tapi emang ada. Tapi emang mereka itu ada. Dan yang jadi fokus buat gue ini, yang mukanya biru ya bang. Mukanya biru. Karena harusnya dia bajunya warna merah. Harusnya. Karena dendamnya itu ya dalam. Tapi untungnya sih dia warnanya putih bajunya ya. Yang gue lihat juga putih sih pas di mimpi. Jadi nggak terlalu mengganggu. Karena kalau yang merah itu udah pasti dia ngeganggu bang. Terus dari spot yang tadi kita kelilingin, menurut lu konsentrasi spot yang paling besar tuh di mana sih? Jalur mereka banyak beraktivitas itu di sekitaran tangga sama ke kamar kosong yang mau ke tangga kuntilanak itu ya. Itu ada. Ruangan kosong ya? Iya. Yang di samping pintu tadi. Ada ruangan kosong di samping tangga ya? Iya bener, itu di situ. Itu. Karena mungkin kosong kali ya? Karena mungkin kosong. Jadi buat yang punya rumah atau enggak lagi ngebangun rumah, jangan pernah nyisain sedikit tanah. Kalau emang itu dihabisin jadi rumah aja. Kalau di kampung-kampung dulu kan suka disisain segini. Nah, ya kan. Tapi nggak dia pakai apa-apa. Harusnya kalau emang mau disisain ya diisi kembang, tanaman gitu. Jangan sampai kosong begitu, itu jadi spotnya dia. Kayak di dalam studio itu tuh bang. Itu kan pas gue lihat ternyata ada spot gitu. Kalau dari struktur rumahnya kan mungkin dia buat pembuangan AC gitu. Tapi buat itunya jadi lahan buat mereka tinggal. Oke, ini mungkin terakhir kali ini ya. Jadi kalau tadi menurut dari segi makhluk halus gitu ya, penunggu di sini. Nah ini dari segi gua, gimana pendapat lo tentang basecamp baru kita ini? Buat ke depan lah. Baik atau enggak? Kalau ini kan cuma referensi ya bang, jangan dijadiin patokan, jangan dijadiin itu, tetap rezeki mah punyanya atas. Tapi kalau dari posisi rumah, bentuk rumah, hawa rumah, itu rezekinya bagus. Alhamdulillah. Rezekinya bagus, tapi ingat hati-hati pesan gua, jangan sampai kepecah dari dalam. Karena tadi di awal yang kita obrolin kan ada plus minus. Nah itu hati-hati. Karena dia nggak secara terang-terangan bakal bikin lo berantem nih berdua nih, tapi dia sedikit-sedikit bakal nyinggung. Yang harusnya lo dengernya biasa aja, tapi karena dipanasin sama dia lo jadi tersinggung nih, jadi kesel. Jadi komunikasi tetap nomor 1 sih. Dalam masalah hal apapun itu tetap diomongin aja mendingan. Oke, jadi teman-teman terima kasih banget yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Gua Jo dari channel Perjalanan Waktu dan gua Jamal. Gua Adit dari Lentera Malam. Kita semua pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.